Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deprilia Gunawan dari kelas 3 EPG SD akan membahas tentang jenis pengasuhan yang ideal di masa pandemi. Nah, istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu, yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai contoh terbaru yaitu COVID-19 dimulai sebagai epidemi di Cina sebelum menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan dan menjadi pandemi. Meski demikian, epidemi tidak selalu menjadi pandemi dan tidak selalu memiliki transisi yang cepat atau jelas. Terus, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Bukan baru-baru sih, udah kurang lebih setahun gitu. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan juga akan pulih sendirinya. Nah, untuk pulih sendirinya itu mungkin untuk orang-orang tertentu saja gitu, karena untuk sembuh juga masih perlu penanganan dari medis tersebut. Nah, virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Nah, di masa pandemi ini tentunya membawa perubahan pada aktivitas orang dewasa sampai juga anak-anak gitu, yang terbiasa bekerja ke kantor, pergi untuk jalan-jalan, dan hampir semua aktivitas terhambat karena pandemi ini. Perubahan terjadi secara signifikan pada aktivitas belajar mengajar pada anak gitu, yaitu pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Perlu kita ketahui juga, orang tua ataupun orang dewasa dalam lingkup keluarga memainkan peran penting untuk mendidik anak yang masih di usia sekolah pada masa sekarang ini. Berikut ini beberapa tips mendidik anak di masa pandemi menurut saya. Dengarkan yuk. Yang pertama ada ajarkan anak berpikir positif. Di masa sekarang ini, kecemasan akan meningkat lebih mudah, apalagi setelah mendengarkan berita, membaca koran, atau berbagai media sosial akan banyaknya korban jiwa akibat COVID-19. Sebagai orang tua atau orang dewasa di rumah, jangan ikut menambah kecemasan dengan menceritakan hal-hal negatif kepada anak. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang COVID-19 serta cara menjaga kebersihan diri dari COVID-19 dengan rajin mencuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan saat berpergian. Yang kedua, ada tanamkan sikap mandiri pada anak. Menanamkan sikap mandiri sebagian dari penguatan karakter anak. Tidak selamanya anak bisa terus-menerus bergantung pada orang tua dalam mengerjakan hal-hal ringan atau tugas sekolahnya sendiri. Sesekali biarkan anak berpikir sendiri dalam memecahkan tugas sekolahnya sehingga ia mendapatkan pemahamannya sendiri. Namun, hal ini tidak berarti jika selaku orang tua lepas tangan dan tak mau membimbing anak dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi, untuk menanamkan sikap mandiri pada anak, orang tua harus berperan juga, jangan lepas tangan dan tidak mau mengurus anak dengan embel-embel mengajarkan mandiri. Seperti itu. Yang ketiga, berikan apresiasi kepada anak. Ketika meraih prestasi atau mendapatkan nilai tinggi, berikan apresiasi kepada anak sehingga anak lebih semangat untuk belajar. Karena yakin bahwa lingkungan keluarga selalu hadir untuk mendukung hal-hal positif yang ia lakukan. Selanjutnya, ajarkan anak membuat jadwal kegiatan.
Dengan membuat jadwal kegiatan, anak lebih mudah membagi waktu antara bermain dan mengerjakan tugas, terus membantu orang tua, dan bermain lagi. Anak juga belajar disiplin agar hidupnya lebih teratur dan tidak bingung lagi mengatur waktunya. Selanjutnya, yang terakhir, mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif. Di rumah saja tanpa berpergian membuat anak mudah bosan. Sesekali ajak anak dengan melakukan kegiatan positif yang menyenangkan untuk mengusir kebosanan, seperti berkebun di rumah, menonton kartun, atau menonton film edukasi lainnya, mengolah bahan bekas, menjadi tempat pensil, rak buku, dan sebagainya. Jadi cukup sekian tips dalam mengasuh anak di masa pandemi sekarang ini. Jika bermanfaat, mohon diterapkan di kehidupan di rumahnya ya bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.